Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalian harus tetap semangat ya belajarnya walaupun kegiatan belajarnya masih dilakukan dari rumah. Baik, hari ini kita masuk materi pada tema 4, subtema 2 dengan muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, materi hari ini adalah inti cerita dalam buku sastra. Inti cerita adalah inti bagian atau pusat cerita yang diringkas dan dirangkum menjadi sebuah karangan singkat suatu cerita. Dalam suatu cerita, kita dapat mengetahui tokoh cerita, peristiwa, inti cerita. Inti cerita dalam buku sastra dapat diketahui jika kita membacanya dengan cermat. Nah, kalau kalian ingin mengetahui inti cerita dalam buku sastra atau buku cerita lainnya, kalian harus membacanya dengan cermat. Oke, selanjutnya menentukan pesan moral dalam cerita. Pesan moral merupakan pelajaran berharga dalam sebuah cerita yang dapat kita jadikan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam sebuah cerita, pastinya terdapat pesan moral. Nah, cara mengetahui pesan moral yang tertulis dalam suatu cerita. Ada yang tahu caranya apa saja? Baik, cara yang pertama adalah membaca cerita dengan cermat. Yang kedua, mencari peristiwa dan kalimat yang mengandung saran, nasihat, pesan, atau anjuran. Yang ketiga, membuat kalimat kesimpulan dari peristiwa atau kalimat yang mengandung saran, nasihat, pesan, atau anjuran dengan bahasa sendiri. Oke. Selanjutnya adalah menyampaikan pendapat suatu cerita. Kita bisa memberikan pendapat pada suatu cerita. Untuk memberikan pendapat pada cerita, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, memahami tema cerita tersebut. Yang kedua, menuliskan pendapat dengan bahasa yang singkat dan jelas. Oke, sekarang kalian perhatikan ya penggalan cerita di bawah ini. Pak Kadir hidup bahagia bersama keluarganya. Mata pencaharian Pak Kadir adalah bertani. Ia memiliki sebidang sawah yang tidak terlalu luas. Namun, berkat kerja kerasnya, hasil sawah tersebut dapat menghidupi keluarganya. Suatu ketika, wabah hama menyerang para petani. Pak Kadir sangat sedih. Ia mengalami kerugian yang besar karena serangan hama tersebut. Namun, Pak Kadir pantang menyerah dan tetap bersemangat. Ia pun mengajak para petani di desanya untuk bergotong royong memberantas hama yang menyerang sawah-sawah mereka. Akhirnya, mereka berhasil mengatasi kesulitan yang dihadapi. Nah, setelah kalian menyimak cerita tersebut, kalian sudah tahu ya siapa tokoh cerita tersebut, peristiwa apa yang terjadi, inti cerita, dan pesan moral yang ada pada cerita tersebut. Oke, Bu Guru akan membahas secara satu persatu siapa saja tokoh cerita tersebut, peristiwa apa yang terjadi, inti cerita, dan pesan moral yang ada pada cerita tersebut. Oke. Nah, kira-kira siapa tokoh yang ada pada cerita tersebut? Ya, tokoh pada cerita tersebut adalah Pak Kadir dan para petani lainnya. Kemudian, peristiwa apa yang terjadi? Peristiwa yang terjadi adalah serangan wabah hama di sawah para petani. Oke, selanjutnya, inti cerita tersebut tentang apa ya? Ada yang tahu? Bagus. Inti cerita tersebut adalah Pak Kadir dan para petani mengalami kerugian karena sawah mereka diserang hama. Namun,
Berkat kerja keras dan kerjasama mereka, kesulitan tersebut dapat diatasi. Selanjutnya, pesan moral apa yang terkandung dalam cerita tersebut? Ada yang tahu? Ya, benar. Pesan moral yang terkandung dalam cerita tersebut adalah setiap masalah harus dihadapi dengan semangat dan pantang menyerah. Nah, inilah tokoh, peristiwa, inti cerita, dan pesan moral yang ada pada cerita Pak Kadir dan para petani lainnya. Oke, selanjutnya memberikan pendapat pribadi tentang pesan moral dari suatu cerita. Pesan moral yang ditulis sudah sesuai dengan isi cerita. Nah, kalau yang tadi kan kalian bisa memberikan pendapat tentang cerita. Nah, kalau materi yang ini memberikan pendapat pribadi tentang pesan moral dari suatu cerita. Jadi, kalian bisa juga memberikan pesan moral atau pendapat tentang pesan moral secara pribadi ya, sesuai dengan pemikiran kalian. Nah, di sini Bu Guru kasih contoh tentang pendapat pribadi pesan moral dari suatu cerita. Menurut saya, teks cerita tersebut mengandung pesan agar menjadi orang yang tidak mudah menyerah dalam menghadapi masalah yang terjadi. Itulah pendapat pribadi tentang pesan moral dari suatu cerita. Jadi, pendapat kalian boleh kalian keluarkan, boleh kalian utarakan, tapi harus sesuai dengan cerita tersebut. Paham ya sampai sini? Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai ya, Nak. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan dapat kalian pahami. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.